Oke, jadi yang pertama itu adalah pembukaan, itu adalah tokoh Islam dalam melawan kolonialisme. Jadi kita menceritakan latar belakang dulu. Jadi latar belakang tokoh Islam dalam melawan kolonialisme itu ialah kolonialisme membawa penderitaan bagi rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua adalah tokoh-tokoh Islam berperan besar dalam perlawanan terhadap penjajah. Kemudian yang ketiga, menggabungkan semangat keagamaan dan kebangsaan. Maksud dalam menggabungkan semangat keagamaan dan kebangsaan itu ialah umat muslim dan bangsa-bangsa Indonesia itu saling bersatu dan saling bersatu untuk mencapai tujuan yang sama. Berikut adalah tokoh-tokoh Islamnya. Oke, jadi yang pertama itu adalah Tuanku Imam Bonjol. Beliau adalah pemimpin perang Padri di Sumatera Barat. Kemudian yang kedua itu menentang adat yang bertentangan dengan syariat Islam. Jadi beliau ini tidak mau ada sesuatu adat yang menyeleneh dari syariat Islam atau yang bisa dibilang itu yang belok dari agama Islam. Kemudian yang ketiga itu adalah melawan penjajah Belanda yang ikut campur dalam konflik adat melawan agama. Kemudian terakhir adalah ditangkap dan diasingkan oleh Belanda ke Minahasa. Beliau ditangkap dan diasingkan oleh Belanda ke Minahasa. Oke, jadi berikutnya adalah Pangeran Diponorogo. Beliau adalah pemimpin perang Jawa dari tahun 1825 sampai tahun 1830. Beliau adalah tokoh Islam yang melawan Belanda yang merampas tanah luhur dan merusak nilai Islam. Jadi pada saat itu Belanda ingin merampas tanah-tanah leluhur kita Indonesia dan merusak nilai-nilai Islam. Tapi karena adanya beliau Pangeran Diponorogo, itu semua itu akan dilawan oleh Pangeran Diponorogo karena Pangeran Diponorogo itu memiliki semangat optimis yang sangat kuat. Kemudian yang ketiga adalah perang bersifat gerilya melibatkan rakyat luas. Yang terakhir adalah beliau ditangkap dan dibuang ke Makassar. Kemudian ada Haji Hashim Asy'ari. Beliau melawan kolonialisme itu dari tahun 1871 sampai tahun 1947. Beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama yang bisa kita sebut NU. Beliau pun juga mendorong semangat jihad melawan penjajah lewat fatwa. Kemudian beliau memimpin resolusi jihad 22 Oktober tahun 1945 yang memicu pertempuran 10 November di Surabaya. Kemudian selanjutnya adalah Teuku Umar yang melawan kolonialisme itu di tahun 1854 sampai tahun 1899. Yang pertama itu Teuku Umar ini berasal dari Aceh. Beliau itu adalah pejuang Aceh yang melawan kolonial Belanda menggunakan teknik infiltrasi. Jadi teknik infiltrasi itu teknik yang berpura-pura bekerja sama dengan Belanda untuk kemudian melawan dari dalam. Jadi beliau itu bisa dibilang sangat pintar dalam meracik strategi dan berpura-pura kerjasama dengan Belanda. Kemudian beliau bisa menyerang dari dalam pertahanan Belanda. Dan sayangnya beliau gugur saat melakukan serangan gerilya. Oke, jadi kesimpulan yang kita dapat adalah tokoh Islam memiliki peran strategis dalam perjuangan kemerdekaan. Kemudian yang kedua adalah perjuangan dilakukan dalam berbagai bentuk, fisik, pendidikan, dan dakwah. Kemudian yang ketiga adalah semangat jihad dan cinta tanah air menjadi pendorong utama. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.